Halo, halo, halo. Dengan Bang Saif di sini. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Oke, di video kali ini gua bakal bawain alur cerita dari film Mechanic 2011. Film ini menceritakan tentang laki-laki bernama Arthur. Dia seorang pembunuh bayaran. Tetapi suatu ketika dia mendapatkan tugas untuk membunuh bosnya sendiri. Dan anaknya mengetahui bahwa Arthurlah yang membunuh ayahnya. Tanpa berlama-lama langsung saja kita menuju videonya. Film ini diawali dengan diperlihatkan Arthur mendapatkan misi untuk membunuh seorang bos bandar narkoba. Di sini Arthur melakukannya dengan sangat rapi tanpa ada jejak sama sekali. Saat si korban sedang berenang, Arthur menariknya dari dalam air dan membuat seolah-olah si korban mati tenggelam. Setelah menyelesaikan misinya, Arthur berlari menuju suatu ruangan untuk mengganti pakaian. Lalu dalam kondisi kekacauan, ia pun berhasil kabur melarikan diri dari sana. Lalu Arthur terjun dari sungai dan berpegangan pada sebuah kapal yang lewat. Kemudian scene berpindah di sebuah pelabuhan. Di sana Arthur memberikan sebotol ciu kepada penjaga kapal. Lalu Arthur menaiki kapal dan menuju rumahnya. Rumahnya seperti berada di dalam hutan pinggir laut. Di sini Arthur merencanakan semua aksinya, di mana semua misinya yang ia jalankan harus terlihat seperti sebuah kecelakaan. Setelah Arthur berhasil membunuh korbannya, lalu ia membakar semua data-data korban yang baru saja ia bunuh. Di keesokan harinya, Arthur pergi ke sebuah restoran dan bertemu dengan seorang pria tua bernama Harry. Harry adalah teman dekatnya Arthur, sekaligus atasannya. Arthur mendapatkan bayaran hari ini. Setelah itu Arthur pergi ke sebuah bar dan bertemu dengan seorang wanita. Kemudian Arthur menghabiskan malamnya dengan wanita ini. Keesokan paginya, Arthur mengecek email yang masuk. Tapi ada yang janggal di sini. Arthur melihat target korban yang harus dibunuh. Dia adalah temannya sendiri, yaitu Harry. Kemudian Arthur menghubungi perusahaan yang memberikannya pekerjaan. Di sana Arthur bertemu dengan seorang pria bernama Burke. Lalu dia memberikan sebuah informasi kepada Arthur bahwa Harry telah membocorkan rahasia sebuah misi di Afrika Selatan yang mengakibatkan 5 orang terbunuh pada saat itu. Lalu ada bukti transferan sejumlah uang yang cukup besar masuk ke rekening Harry. Burke pun memberikan sebuah pilihan pada Arthur untuk membunuh Harry tanpa kekacauan, atau dia akan mengirim orang lain untuk membunuhnya. Lalu Arthur memilih agar ia sendiri yang mengeksekusinya. Setelah itu, Arthur pun melakukan rencananya dengan menghubungi Harry dan memberitahu kebohongan kepadanya bahwa akan ada seorang yang ingin membunuhnya. Lalu Arthur menyuruh Harry agar turun ke lantai bawah sendirian dan menuju ke sebuah parkiran. Ketika sudah sampai di parkiran, Harry pun mengetahui bahwa yang akan membunuh dirinya adalah Arthur. Harry bertanya, "Jadi apa ceritanya kali ini? Apakah pencurian mobil atau apa?" Arthur bilang, "Iya, cerita kali ini adalah pencurian mobil." Harry sudah tahu apa yang direncanakan si Arthur dengan seolah-olah membuat dirinya terbunuh. Dengan berita pencurian mobil di sana, Harry mengeluarkan pistolnya, namun bukan untuk menembak Arthur. Dia menembak mobilnya sendiri. Lalu Harry memberikan pistolnya kepada Arthur, dan akhirnya Harry ikhlas akan mati di tangan Arthur dengan alasan ia tak mau orang lain membunuhnya. Secara tidak langsung kejadian itu membuat Arthur merasa sangat bersalah karena telah membunuh sahabatnya sendiri. Pada suatu hari, Arthur berkunjung ke makamnya Harry. Di sana ia bertemu dengan seorang pria bernama Stephen. Stephen adalah anak dari Harry. Kemudian Arthur mengantar Steve untuk pulang ke rumah ayahnya. Sebentar lagi rumah itu akan disita oleh pihak bank dikarenakan hutang ayahnya sangat banyak. Dari sinilah mereka mulai mengenal dengan baik. Dan pada malam harinya, Steve hampir saja membunuh seorang yang ingin merampas mobilnya. Tapi Arthur datang dan menyelamatkannya. Di esok harinya, Steve bertemu dengan Arthur yang habis berbelanja. Di sana ia meminta pekerjaan kepadanya dengan alasan bahwa Arthur berhutang kepada ayahnya. Awalnya Arthur menolak untuk memberikan sebuah pekerjaan, namun ia merasa bersalah karena telah membunuh ayahnya. Akhirnya Arthur mengajak Steve untuk ikut bersama menjadi pembunuh bayaran. Kemudian Steve dan Arthur pergi ke toko hewan untuk membeli seekor anjing kecil.
Kemudian Steph diberikan misi oleh Arthur untuk selalu datang ke sebuah kafe setiap pagi dengan membawa seekor anjing. 1 jam saja di sana, kurang lebih selama 3 minggu berturut-turut. Sambil menjalankan misinya di pagi hari, Arthur juga melatih Steph bagaimana cara menembak yang baik dan benar. Ia juga memberinya sebuah buku bagaimana cara membunuh orang agar terlihat seperti sebuah kecelakaan. Hingga waktu berlalu, rumahnya telah disita oleh bank dan sekarang Steph tinggal dengan Arthur. Lalu ada pembelajaran pertama untuk Steph. Arthur mengajak dirinya untuk melihat pekerjaannya, yaitu membunuh seorang pria yang menjual senjata ilegal. Arthur dan Steph datang dengan berpura-pura ingin membeli senjatanya. Saat di dalam, Arthur pun langsung menjalankan aksinya dengan mencekik leher pria itu menggunakan tali. Pria ini diikat seolah-olah mati bunuh diri. Secara cepat, Arthur dan Steph pergi meninggalkan tempat itu tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Kemudian mereka kembali ke rumah. Kini, Arthur memberikan sebuah tugas kepada Steph untuk membunuh seorang pria yang sering dia lihat. Ternyata, target yang harus ia bunuh adalah seorang gay. Steph pun mengajaknya minum di sebuah bar. Di sana, Steph sudah diberitahu sebelumnya oleh Arthur agar ia membunuhnya dengan cara menaruh racun ke dalam minumannya. Tapi Steph tidak menjalankan apa yang sudah diperintahkan, dikarenakan ia ingin membunuhnya dengan caranya sendiri. Kemudian Steph menerima ajakan dari pria gay ini untuk datang ke rumahnya. Steph mulanya mau diajak bercocok tanam, tapi dengan cepat Steph menggunakan ikat pinggang untuk mencekiknya. Tapi karena pria gay ini sangat besar, si target berhasil memberikan perlawanan yang sengit pada Steph. Di sini Steph berhasil dihajar habis-habisan oleh si target. Beruntungnya Steph menemukan sebuah tongkat, lalu ia menghajarnya berkali-kali dan akhirnya target pun mati. Scene berpindah di mana Arthur mendapatkan bayaran dari pekerjaan sebelumnya dan Steph mendapatkan tugas kembali dari Arthur untuk membunuh target selanjutnya. Saat di rumah, Arthur bersama dengan Steph mempelajari data-data dari si target. Targetnya bernama Andre. Andre mengaku dirinya sebagai nabi dalam sebuah agama baru yang telah dia buat. Di sana Steph berencana ingin membunuhnya dengan suntikan adrenalin untuk menghentikan jantungnya. Mereka pun menuju di sebuah hotel, tempat di mana si target tinggal, untuk menjalankan rencananya. Di sana, Arthur memasang beberapa kamera pengintai untuk mengawasi target, dan mereka masuk ke dalam melalui ventilasi udara untuk sampai di kamarnya. Namun saat Steph memata-matai korban menggunakan sebuah kamera, ternyata target mengkonsumsi sejenis narkoba. Hal itu membuat suntikan adrenalin tidak akan memiliki efek di tubuhnya. Akhirnya mereka menemukan sebuah cara untuk membunuhnya, yaitu dengan memasukkan kabel kamera yang mereka pakai ke dalam mulutnya agar si target mati karena tidak bisa bernafas. Setelah target mati, mereka masuk kembali ke dalam dinding dan bersembunyi. Tak lama pengawalnya pun masuk ke dalam ruangan dan mengetahui bahwa bosnya sudah mati. Di saat pengawalnya sedang memeriksa sekeliling ruangan, secara tidak sengaja Steph menyenggol sebuah baut. Baut itu menggelinding dan terjatuh ke lantai. Dari sini semua kekacauan terjadi. Saat pengawal itu mendekat, Steph tanpa ragu langsung menembakkan pistolnya ke arah dinding kaca dan membunuh salah satu pengawalnya. Seketika Arthur dan Steph langsung ditembaki oleh anak buahnya. Lalu mereka mengejarnya hingga mereka di atas. Arthur dan Steph berhasil mengalahkannya satu persatu. Lalu mereka bertemu di atap gedung, kemudian terjun ke lantai bawah menggunakan sebuah tali. Lalu mereka melarikan diri secara terpisah. Kemudian scene berpindah di sebuah bandara, di mana Arthur baru sampai setelah menyelesaikan misi sepenuhnya. Saat sedang duduk, Arthur melihat seorang pria yang dikenalinya. Pria tersebut bernama Sebastian. Dia adalah orang yang menjadi korban saat melakukan misi di Afrika lalu. Arthur mengikuti Sebastian masuk ke dalam sebuah bis. Di sana Arthur mengetahui tentang fakta yang sebenarnya, bahwa Sebastianlah yang telah membunuh semua anggota di Afrika atas perintah dari Mbok. Dia dengan sengaja melakukan hal itu untuk menjebak Harry agar Arthur membunuhnya dengan memanipulasi sebuah bukti yang ada. Secara cepat, Arthur langsung menghajarnya di dalam bis. Karena Arthur terbiasa membunuh, dia melemparkan Sebastian keluar dan langsung ditabrak oleh mobil. Keesokan harinya, Arthur pulang menuju rumahnya. Saat ia sampai di pelabuhan, Arthur tidak melihat Henry di sana. Arthur merasa curiga. Ia langsung bersembunyi di dalam air. Lalu orang-orang misterius itu mendekat. Arthur langsung membunuhnya.
Arthur juga menemukan penjaga kapalnya tewas terbunuh. Kemudian dalam perjalanan pulang ke rumahnya, Arthur ditelepon oleh Steph. Ternyata Steph sudah dikepung oleh anak buah dari Buck. Arthur yang mengetahui itu lalu memberitahu Steph bahwa di samping kiri sofa ada sebuah pistol. Steph langsung bergerak dan membunuh mereka semua. Setelah itu Arthur datang. Kini mereka berdua diburu oleh Buck. Mengetahui mereka sedang diburu, Arthur pun memutuskan untuk menyerang balik musuhnya. Kini Steph disuruh untuk membawa perlengkapan senjata terbaiknya. Namun di saat sedang mengambil senjatanya, tiba-tiba ia secara tidak sengaja menjatuhkan salah satu blok di atas lemari. Steph menemukan sebuah pistol milik ayahnya. Di sana Steph menyadari bahwa selama ini Arthurlah yang membunuh ayahnya. Singkat cerita, Arthur dan Steph menuju ke rumahnya Finesse, di mana dia adalah salah satu pengawalnya Buck yang pernah ia temui sebelumnya. Di sana Steph langsung menembak salah satu dari kaki Finesse. Kemudian Arthur menyandra istri dan juga anaknya. Arthur memaksa Finesse untuk memberitahu tentang keberadaan Buck. Jikalau tidak, Arthur akan menghancurkan salah satu tangan dari anaknya. Dan pada akhirnya Finesse memberitahu pada Arthur tentang di mana keberadaan Buck yang sebenarnya. Secara cepat Arthur menuju lokasi tempat di mana Buck berada. Di sana Arthur mencoba memancingnya keluar dari sarangnya dengan cara Arthur menelponnya dan mengatakan seolah-olah dirinya sudah berada di dalam gedung yang sama. Seketika Buck langsung menyuruh anak buahnya untuk menjaganya keluar dari dalam gedung. Dan dari sinilah rencana Arthur dimulai. Di sini Arthur sudah menunggunya di dalam sebuah mobil sambil memantau pergerakannya Buck dan anak buahnya. Dan di sisi yang lain, Steph menyabotase sebuah bis. Di saat rombongan Buck lewat, Arthur langsung tancap gas dan langsung menabrakkan mobilnya ke salah satu mobil pengawalnya. Dan dari arah depan, Steph juga langsung menabrakkan dirinya ke mobil pengawalnya yang lain. Mengetahui bahwa Buck sudah tidak ada, Arthur langsung mengganti mobilnya dengan mobil truk sampah. Setelah itu, Arthur tanpa rasa ragu langsung menembakinya secara bertubi-tubi ke arah Buck hingga tewas. Kemudian scene berpindah di dalam sebuah mobil di mana mereka berdua sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya. Di sana terjadi sedikit obrolan antara mereka. Mereka akan memulai hidup yang baru. Namun di tengah pembicaraan mereka, secara tidak sengaja Arthur melihat sebuah pistol milik Harry yang berada di dalam sebuah kantong baju milik Steph. Arthur langsung siaga. Kemudian mereka berhenti sejenak di sebuah pom bensin untuk mengisi bahan bakar. Di sini Steph keluar untuk mengisi bensinnya. Di saat sedang mengisi bensin, Steph dengan sengaja menaruh ujungnya tidak pas pada lubang tangki, sehingga membuat bensinnya tumpah kemana-mana. Steph lalu berjalan cukup jauh. Dari kejauhan Steph menembak mobilnya menggunakan pistol milik ayahnya dan boom, mobilnya meledak. Steph berhasil membalaskan dendamnya. Setelah itu Steph menuju rumahnya Arthur. Di sana ia memutar sebuah musik dan juga pergi menggunakan mobil rakitan milik Arthur. Baru berjalan sekitar beberapa meter, Steph menemukan sebuah lembaran kertas yang berada di tempat duduk di sampingnya. Kertas itu bertuliskan, "Jika kamu baca ini, maka kamu akan mati." Dan boom, mobilnya meledak. Di sisi lain, rumahnya Arthur juga ikut meledak. Scene kembali pindah ke sebuah pom bensin, tempat di mana mobil Arthur meledak. Di sana ada beberapa anggota polisi sedang melihat rekaman CCTV. Saat ledakan itu terjadi, ternyata terlihat jelas Arthur berhasil keluar dari mobil sebelumnya. Setelah itu mobilnya meledak dan Arthur pun selamat. Film ini diakhiri dengan Arthur berjalan meninggalkan pom bensin lalu pergi menggunakan sebuah mobil yang sudah ia persiapkan. Dan film tamat. Ending yang anjing banget. Coba bayangkan gimana kalau jadi Steph, orang yang telah mengajarinya membunuh, ternyata membunuh ayahnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan matur suwun.